dalam proyek payment gateway di kementeriannya. Pada saat itu, yang bersangkutan posisinya sudah sebagai terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diperbanyak rezekinya oleh Allah SWT, diberikan kesehatan. Dan teman-teman, mari kita saksikan ya. Saya bakal mereaksi beberapa cuplikan-cuplikan mengenai tentang para pembenci Pak Jokowi dan Pak Prabowo serta Gibran yang mencari kebenaran tapi pakai penyesatan berulang. Ya, ini yang bikin saya heran. Jadi kalau memang sebuah tuduhan itu benar, kalau memang sebuah penelitian itu kuat, kalau memang bukti yang dimiliki itu sudah benar-benar matang, lalu kenapa harus takut untuk membuktikannya? Masuk dong langsung pokok perkara. Nah, ini yang sekarang menjadi pertanyaan besar di tengah ramainya polemik ijazah Gibran juga. Jadi yang diurus itu bukan cuma masalah Pak Jokowi aja ijazahnya, tapi benar Gibran. Ya, muncul berbagai pernyataan, berbagai analisis, berbagai klaim, bahkan sampai hal-hal seperti watermark, tanda tangan, tahun penerbitan ijazah, nama dosen, sampai skripsi itu diperdebatkan. Tapi justru disinilah publik dibuat makin bertanya-tanya. Ini sebenarnya buktinya sekuat apa sih? Karena kalau seseorang benar-benar seorang peneliti, bukanlah hasil penelitian seharusnya yang dipertanggungjawabkan. Bukan cuma berani menyampaikan kesimpulan, tapi juga berani menunjukkan dasar dan buktinya. Dan sekarang ini muncul lagi pembahasan soal siapa? Angela Tano-Subidjo yang disebut memiliki latar alma mater yang sama dengan Gibran. Lalu pertanyaannya, kalau memang pernah satu alma mater dengan Gibran, apakah itu otomatis membuktikan sesuatu? Nah, tentu saja tidak, kawan-kawan. Tapi justru karena itulah publik semakin penasaran. Kenapa isu ini terus mengalir dan terus bikin heboh? Ya, kenapa pembahasan tentang ijazah tidak kunjung selesai? Nah, mengapa perdebatan bukan makin terang, malah makin banyak tanda tanya? Ya kan? Bahkan sampai muncul sindiran, ini pakar penelitian atau pakar prapit? Dan daripada kita cuma ikut berteriak dan sering tuduh, mari kita bedah satu persatu. Kita lihat cuplikan-cuplikannya, mana yang benar-benar fakta, mana yang baru sebatas klaim, mana yang punya dasar, dan mana yang sebenarnya harus dibuktikan. Karena satu hal yang pasti, kalau memang ada bukti, tunjukkan buktinya. Kalau memang punya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, buktikan ya, langsung ke pokok perkara. Jangan sampai publik akhirnya cuma mendapatkan narasi panas tanpa pembuktian yang jelas. Ya, oke lah teman-teman. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke video yang pertama di sini ya. Di UTS Insert tahun itu ya ini. Nggak ada pendidikan diploma, nggak ada foundation. Mas Gibran tahun berapa waktu itu? 2005, 2007. Kalau iNews mau mempraktikkan jurnalisme sejati dan membuktikan apakah benar saat itu Insert cuma sekolah bahasa atau sudah punya program diploma, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh mencari narasumber. CEO dari iNews sendiri, Angela Tano-Subidjo, adalah alumni Diploma of Communication Insert tahun 2005-2006. Hadirkan saja CEO-nya sendiri. Di iNews, Roy Suryo mengatakan bahwa tahun 2005 tidak ada program diploma atau foundation di Insert. Pernyataan ini bukan opini. Ini bisa diverifikasi. Saya punya bukti dari website resmi UTS dan Insert yang sudah saya tampilkan di buku ini untuk mengedukasi publik. Jadi kalau informasi bahwa Insert saat itu hanya sekolah bahasa terus diulang-ulang, padahal ada sumber primer yang bisa digunakan untuk memeriksanya. Menurut saya ini sudah menjadi penyesatan informasi kepada publik. Nah. Kalau memang tujuannya mencari kebenaran, kenapa informasi yang bisa dibantah dengan sumber resmi terus diulang-ulang? Netizen, yuk belajar cek sumber yang kredibel. Jangan langsung percaya saya, jangan juga langsung percaya Roy Suryo atau iNews. Cari sumber primer, cari dokumen resmi, baca sendiri. Karena mencari kebenaran bukan mencari informasi yang cocok dengan apa yang sudah kita percaya. Jadi kelihatannya iNews jadi media
media yang sebagai pemecah belah. Ini kan zolim namanya. Karena ini lagi ramai banget nih fakta baru jika memang Angela ini yang merupakan CEO iNews Media Group merupakan teman satu alma mater dengan Gibran. Ya banyak yang bertanya jika Angela tuh sama-sama sekolah bareng Gibran, mengapa rakyat bersuara tetap ngotot menayangkan permasalahan ijazah Gibran? Kenapa CEO-nya yang merupakan satu alma mater bahkan satu angkatan tidak mencegah penayangan itu? Nah cuma isu doang ya rupanya. Di sini ada yang mengungkap ya, jika ada kedekatan antara iNews Media Group dengan Donald Trump, bisa jadi ya kan. Ya aku cuma baca doang nih ya. Betul tidaknya sih kurang tahu juga. Pantas saja ya kalau memang begitu. Mereka selalu mencari cara untuk mendiskreditkan keluarga Pak Jokowi. Ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang. Publik menilai Bapak sedang membangun dinasti politik dengan jangka yang sangat panjang, bahkan lebih dari 2029. Gimana nih Pak? Apakah memang betul-betul Bapak sedang mempersiapkan kekuasaan Bapak di jangka panjang atau seperti apa Pak? Bahkan infonya Pak, Bapak tuh mempersiapkan buat Jan Etes juga. Enggak, ini urusan demokrasi, urusan dinasti. Kalau dinasti itu kan kalau kekuasaan itu diwariskan dengan surat sakti. Itu menata dinasti dengan cara penunjukan. Ini kan semuanya dipilih oleh rakyat. Semua atas kehendak rakyat. Kalau sudah dipilih rakyat ya itulah demokrasi. Sekali lagi, marilah kita isi ruang-ruang publik demokrasi kita dengan ruang publik yang sehat, yang saling menghargai, ruang publik yang sehat, yang saling menghormati, ruang publik yang sehat untuk saling berempati, dan juga kalau goalnya kekuasaan, sekali lagi, kekuasaan yang baik itu adalah kekuasaan yang selalu dekat dan mendekat dengan realitas kehidupan rakyat sehari-hari kita. Nanti kalau dinasti itu kita ketemu sama anak-anak semuanya kayak rapat kabinet. Kan enggak seperti itu, enggak lah. Enggak ada di pikiran saya. Pak, ini juga mungkin saatnya membicarakan soal pencalonan Mas Wapres 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu, Pak? Siapa yang pertama kali menginisiasi atau punya gagasan bahwa Pak Prabowo berpasangan saja dengan Mas Gibran? Ya dari timnya Pak Prabowo. Karena dari sisi kami nggak pernah yang namanya kita menenteng dan menawar-nawarkan untuk jadi wapres, nggak ada. Apalagi di Bocor Halus menyampaikan Bu Jokowi, nggak ada Bu Jokowi urusan. Waktu bisnis saya nggak pernah yang namanya Bu Jokowi itu ikut campur dalam urusan bisnis, nggak ada. Di politik juga sama, nggak ada sama sekali. Ikut campur dalam urusan politik. Kalau Bu Jokowi itu urusannya urusan yang seneng ya urusan tanaman, urusan anggrek, urusan keluarga. Yang saya dengar Pak Prabowo langsung Pak 5 kali meminta Bapak supaya meminang Mas Gibran. Iya betul. 5 kali Pak ya? Iya betul. Apa Pak alasannya ketika itu Pak? Apanya? Meyakinkan Bapak seperti apa ketika itu? Ya karena kalau nggak diambil, koalisinya akan pecah. Itu aja yang terakhir yang beliau sampaikan. Dan betul memang kalau enggak dengan Gibran, saya kira koalisinya juga akan pecah. Pada waktu itu Bapak tentu menghitung dan melihat bahwa kalau Pak Prabowo meminang Mas Gibran, ada undang-undang yang belum bisa atau menghalangi dari sisi umur. Saat saya terakhir itu sudah ada keputusan dari MK. Putusan 90 itu. Jadi sekali lagi saya tidak
menenteng-nenteng atau menawar-nawarkan kepada semua partai lah, ditanya aja. Ke partai-partai tanya aja semuanya. Nggak ada saya menenteng-nenteng. Gibran menyodor-nyodorkan apa, enggak pernah. Enggak pernah. Dan terakhir bertemu dengan Pak Prabowo saya sampaikan, betul sudah dihitung Pak, jangan sampai nanti kalau kalah yang disalahkan Gibran loh. Saya nggak mau seperti itu. Dan jangan sampai nanti saat menang dan berjalan pemerintahan, kalau ada hal-hal yang kurang dan membebani, nanti juga yang disalahkan Mas Wapres. Ya, ini kan sudah berkali-kali juga ditulis oleh Tempo ya, temuan kami bahwa dalam putusan MK nomor 90 itu ada peran Bapak di situ Pak. Melalui Pratikno, kita pernah menulis itu gitu. Enggak ada. Domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, saya ingin men-spill ya satu video seseorang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya kapasitas untuk bicara dan meminta seolah-olah meminta tapi memerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Pak Denny Indrayana ini saya tidak tahu, saya tahu dari netizen ya, berita terkait dengan kasus payment gateway yang menimpa yang bersangkutan pada periode pemerintahan Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kesimpulannya kita akan kehilangan legitimasi ketika narasi orasi anti korupsi tidak berbasis konsistensi. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek payment gateway di kementeriannya. Pada saat itu, yang bersangkutan posisinya sudah sebagai terdakwa. Tetapi sebagaimana kita tahu, kemudian kasusnya menghilang, orangnya pun ikut menghilang. Sekian tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, tiba-tiba beberapa hari ini, beliau meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, ya seolah-olah dia merasa dekat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memakzulkan Gibran. Bahkan memberitahu Pak Prabowo Subianto, ya syarat-syarat memakzulkan gitu. Ini orang ini nggak paham sejarah, ya, nggak paham dengan regulasi, tiba-tiba ya muncul ke publik dengan tuduhan-tuduhan, ya seolah-olah Gibran Rakabuming Raka bisa dimakzulkan karena korupsi dan lain sebagainya, tapi dia bicara tidak bawa data, tidak bawa bukti, tidak bawa data. Sementara kasus payment gateway sudah punya bukti dan data, bahkan sudah tersangkakan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan Paman Usman atau MK. Putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Saya ingin sampaikan begini, syarat umur calon presiden dan wakil presiden pada periode 2004, 2009, 2014 adalah 35 tahun yang dibuat oleh Undang-Undang Pemilu. Artinya, untuk periode 2024, di mana ada seorang anak bangsa melakukan JR kepada MK, dan kemudian MK memutuskan kembali merujuk pada 3 periode Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden berusia 35 tahun, kemudian dikabulkan oleh MK. So what? 5 hakim MK memutuskan sah. Hanya 2 yang standing opinion. Artinya, sah. 5 lawan 2. Itu kan prosedur. Anda lihat, Denny, apa yang dilakukan Gibran di video ini. Coba lihat, apa salahnya yang Gibran lakukan? Dia sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil presiden. Dia turun ke bawah, dia belusukan, sementara Pak Prabowo melaksanakan fungsi dan tugasnya ke luar negeri, kemudian memberikan tugas kepada wakilnya untuk turun ke bawah. Ini kan satu kesatuan antara presiden dan wakil presiden yang bekerja sama dengan baik. Menurut saya, menurut banyak netizen yang berkomentar di media,
apa yang terjadi di balik pernyataan-pernyataan Anda itu. Siapa yang sebenarnya Anda ingin dudukkan menggantikan Gibran? Kan kita tahu Anda berasal dari partai mana, ya kan? Pasti tudingan itu akan memperburuk image partai tersebut di mata masyarakat. Anda salah. Anda tidak boleh melakukan itu karena partai itu harusnya Anda lindungi. Partai itu mungkin tidak melakukan itu, tetapi Anda memposisikan partai itu sebagai bagian dari yang dicurigai oleh masyarakat. Kasihan partai tersebut, ya. Berarti Bang Denny ini mungkin di belakangnya ada orang kuat. Dia kan jadi tersangka. Kok ucuk-ucuk dia sekarang kayak orang bebas gitu. Seorang koruptor teriak-teriak mau memaksulkan Gibran. Mana otaknya? Apa gak malu gitu? Saya tidak ingin menyampaikan partai apa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan netizen terhadap apa yang Anda lakukan hari ini. Coba kita lihat video-video di bawah ini. Terkait apa fungsi dan tugas yang sudah dilakukan seorang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang belusukan. Lihat videonya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden sudah on the track, ya. Jadi Denny Indrayana, coba Anda lihat, ya. Lihat dengan mata, dengar dengan telinga, jangan cuma dengan mulut, ya, untuk bisa melakukan penilaian terhadap kinerja Gibran Raka Buming Raka. Coba lihat apa sambutan masyarakat terhadap beliau. Artinya sebagai wakil presiden, beliau dicintai oleh rakyat. Prabowo dan Gibran ini kan dipilih oleh rakyat. Lihat aja videonya. Kalau ingin memakzulkan Gibran, tuntut MK. Anda tuntut Pak Presiden Prabowo yang minta Gibran sebagai wakilnya, yang pasti Pak Prabowo tahu kemampuan Gibran, posisi Gibran, yang kemudian bisa mendampingi beliau. Anda tuntut juga partai koalisi yang mendukung Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo. Tentu partai koalisi dan Pak Prabowo sendiri tahu dan yakin bahwa keputusan MK yang final dan mengikat itu sah secara konstitusi. Karena ada ya rujukannya di 2004, 2009, dan 2014. Jadi bukan ujuk-ujuk nih ya kemudian MK mengabulkan JR itu. Karena kami semua yakin kalau Gibran berhasil dimakzulkan, maka tidak lebih dari 3 bulan kami yakin kalian juga akan merongrong Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak a priori ketika orang mengkritisi pemerintah. Saya pribadi pun ingin bersama-sama dengan yang lain, kawan-kawan aktivis, ya, untuk bisa melakukan kritisi kepada pemerintah terkait program-program yang tidak bermaslahat. Kita support kalau pemerintah bagus. Kita support kalau pemerintah mensejahterakan rakyat. Cocok. Tapi jangan menghancurkan bangsa dan negara ini dengan fitnah-fitnah, ya, dengan adu domba. Itu yang sebetulnya harus kita lakukan. Jangan teriak-teriak. Yes. Pak Prabowo, makzulkan Gibran. Ente sendiri siapa? Ini Denny. Anda kan seorang tersangka. Sampai hari ini banyak loh di media sosial netizen yang minta dibuka kembali kasus Anda itu. Pak Prabowo yang meminta Gibran sebagai wakilnya, meminta kepada Pak Jokowi, meminta kepada Gibran Raka Buming Raka sampai 5 kali sebagaimana video yang disampaikan oleh Pak Supidasku. Saya ingin Nah, abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak benar. Nggak benar. Yang benar 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Ya, jadi Anda harus berkaca. Masyarakat jangan sampai teradu domba, jangan terbelah, ya, jangan menghancurkan bangsa dan negara ini dengan fitnah, dengan kepentingan politik praktis hanya untuk mendudukkan orang yang mereka inginkan, ya, menjadi presiden dan wakil presiden, atau mendudukkan orang yang akan menggantikan Gibran. Kalau bisa dilakukan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Terima kasih Ibu Irma Suryani pencerahannya nih. Denny Indrayana nih orang yang sudah jadi tersangka koruptor tapi masih keliaran di mana-mana. Aneh banget ya kan? Aduh, kalau maling ayam DPO, ini PO-nya ini seumur hidup nih. Tapi kalau maling uang negara dan maling hak rakyat harusnya kasusnya ditutup-tutupi. Aduh, gimana ya? Denny Indrayana, saya mau mengingatkan Anda, sayembara Anda itu bagi saya sudah patut diduga sebagai
menipu rakyat, ya, membohongi rakyat. Mengapa? Karena tentang ijazahnya SMA-nya Gibran, ya, ijazah SMA atau SMK-nya Gibran dari dalam negeri, itu secara publik memang sudah dikatakan nggak ada. Informasi itu gamblang, itu udah dipublikasi pendidikannya Gibran itu. Nggak ada membuat sayembara sesuatu yang memang secara publik dikatakan nggak ada itu. Nah, bagaimana itu tidak membohongi rakyat? Jadi jangan pun hadiahnya itu cuma 2 miliar, Denny. 20 miliar, atau jangan pun cuma 20 miliar. 200 miliar. Orang berani saja pun partisipasi mendukung Anda. Karena mereka tahu barang itu memang tidak ada. Gibran Raka Buming Raka itu secara publik sudah diketahui riwayat pendidikannya. Sudah terekspos secara publik. Memang tidak punya ijazah SMA dari dalam negeri. Riwayat pendidikannya itu sudah terpublish secara jelas bahwa dia dari SMP di Solo itu mau lanjut tuh sekolah menengah ke Orchid Park Secondary School Singapura. Lalu pendidikan tingginya di level diploma dikatakan dapat dari MDIS itu, Management Development Institute of Singapore gitu. Dan terkait hal ini, seingat saya, MDIS sudah pernah memberikan konfirmasi secara publik juga membenarkan pendidikan Gibran itu. Ya, dan dia mendapatkan kesarjanaannya itu dengan honors tuh levelnya, kelasnya. Ya, Anda jangan remehkan orang. Pendidikan tingginya di tingkat Bachelor of Science-nya, honors juga di dalam bidang marketing itu dari University of. Menurut saya pembodohan, karena saya yakin Denny Indrayananya lama di luar negeri, bahkan anaknya juga SMP di Indonesia, SMA-nya di Australia juga. Jadi saya yakin tahu sistem ini. Jadi bukan tidak paham, tahu tapi tidak mengedukasi publik, malah menyesatkan publik. Nah ini yang saya pertanyakan, niat jahatnya, mens reanya. Jadi sah-sah aja kalian mau mempertanyakan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Saya dukung. Saya dukung karena justru orang-orang di dunia pendidikan lintas negara selama ini memang selalu memperjuangkan penyetaraan para alumni dari luar negeri pulang ke Indonesia. Penyetaraannya ini masih belum beres. Khususnya SMA ya Bu ya? Banyak, semuanya bermasalah gitu. Masih S1 dari Australia 3 tahun pulang ke Indonesia dianggap D3 gitu. Nah itu kan masih banyak diprotes tuh. Nah jadi belum ada template standar yang menurut saya Kementerian Pendidikan itu masih banyak PR untuk bisa mengakui pendidikan global gitu ya. Nah ini yang saya sepakat. Tapi kalau memperjuangkan surat penyetaraan ini, tapi dengan cara yang selalu memberikan penyesatan ke masyarakat. Nah ini kan kita jadi mempertanyakan tujuannya. Apakah ini memang hanya memperebutkan kekuasaan, tidak benar-benar ingin mencari kebenaran. Jadi saya melihatnya karena apalagi ini ujung-ujungnya pola pemakzulan gitu pemakzulan. Jadi targetnya kan udah jelas. Demi pemakzulan apapun dijalankan, bahkan disinformasi yang terus menerus dan sudah di counter kan. Dan kita sudah menjelaskan bahwa yang disampaikan Roy Suryo itu salah. Nah makanya yang terakhir iNews itu saya kaget banget begitu saya dengar udah terang-terangan makin keras Roy Suryo bilang tidak ada program foundation diploma tahun 2005. Nah, padahal CEO dari iNews sendiri lulusan diplomanya berbeda. Kalau Mas Gibran mungkin ngambilnya bisnis kan, tapi kalau Angela Tanusudibyo yang merupakan putri dari Hari Tanusudibyo itu mengambilnya Diploma of Communication and Media Studies kalau nggak salah. Tunggu, by the way, Ibu kok tahu CEO-nya langsung alumni dari UTS? Kebetulan saya yang membantu pendaftaran kuliah. Nah, kayak gini. Nah, jadi kira-kira nih ya kan, siapa orang besar di balik Roy Suryo dan Denny Indrayana nih?
ucuk-ucuk si Denny Indrayana tiba-tiba muncul gitu kan. Muncul padahal kasusnya masih ada itu ya. Kabarnya 32 miliar dimaling sama si Denny ini, tersangka koruptor ini. Ya, mafia. Ada pesanan, tujuan untuk menyerang. Waduh, mantul. Udah, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.